kembali lagi bersama saya Amalia Ratri, presenter Konseling Perikanan. Seperti biasa, saya akan menyampaikan berita pilihan bulan ini, tetap stay tune di Highlight News. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta 4.303 penyuluh perikanan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dapat menjadi role model pelaksanaan program prioritas berbasis ekonomi biru. Hal tersebut disampaikan pada acara Apel Siaga Nasional Penyuluh Perikanan tahun 2023 pada 19 Oktober 2023 yang dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Menteri Trenggono menyampaikan sebagai penyuluh perikanan harus memposisikan diri sebagai role model yang harus dapat menjadi contoh nyata bagi masyarakat serta memiliki endurance atau ketahanan untuk mengubah sikap, perilaku, serta keterampilan pelaku utama dalam pembangunan perikanan. Apel Siaga Nasional Penyuluh Perikanan dihadiri secara luring oleh sebanyak 500 penyuluh perikanan. Kegiatan ini bertujuan sebagai pemantapan kesiapan penyuluh perikanan dalam mendukung dan menyukseskan kelima program prioritas KKP berbasis ekonomi biru. Menteri Trenggono menyampaikan bahwa sebagai role model, penyuluh perikanan harus memainkan peran agar inisiasinya dapat diadaptasi langsung oleh pelaku utama kelautan dan perikanan. Selain mendukung program prioritas KKP, penyuluh perikanan juga dituntut untuk dapat beradaptasi pada perubahan zaman menjadi penyuluh perikanan yang modern, dilengkapi device yang dapat dimonitor setiap kegiatannya. Kepala BPPSDM-KP Inyoman Radiarta mengatakan bahwa Apel Siaga Nasional Penyuluh Perikanan tahun 2023 tidak hanya menyiapkan langkah strategis bersama dalam mewujudkan dan menyukseskan program prioritas KKP, tetapi juga meningkatkan sinergi dan kolaborasi pada pelaksanaan tugas pembangunan kelautan dan perikanan di lapangan, serta meningkatkan jiwa korsa dan kekompakan penyuluh perikanan dalam melaksanakan tugas. 164 penyuluh perikanan mendukung Kampung Nelayan Maju dan 167 penyuluh mendukung suksesnya program Bulan Cinta Laut. Di samping itu terdapat 10 penyuluh perikanan yang mendukung permodelan kampung nelayan modern. Sebagai agent of change, penyuluh perikanan juga telah berhasil mendampingi 1.433 kelompok perikanan serta menumbuhkan 193 kelompok di lokasi kampung perikanan budidaya dan kampung nelayan maju. Dengan berbagai peran dan kontribusi tersebut, penyuluh perikanan diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam mewujudkan visi ekonomi biru yang berkelanjutan untuk Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan The United States Agency for International Development atau USAID guna meningkatkan kompetensi para petugas pelaksana Port State Measures atau PSM di Indonesia. Melalui kerjasama tersebut, KKP dan USAID memberikan pelatihan teknis pemeriksaan kapal asing dalam rangka implementasi Port State Measures Agreement pada 16 hingga 20 Oktober 2023. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan di Bogor dan juga di Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zahman, Jakarta Utara. Pelatihan ini merupakan kerjasama hibah luar negeri dalam kerangka Grand Implementation Agreement on Marine and Fisheries Portfolio atau GIA-MFP tahun 2022 hingga 2027. Salah satu kegiatan dari GIA-MFP ini merupakan program kerjasama dengan NOAA atau National Oceanic and Atmospheric Administration yang dilakukan oleh BPPSDM-KP melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebagai lead kerjasama tersebut. Salah satu kegiatan dalam kerjasama yakni mendukung peningkatan kapasitas untuk pelaksanaan inspeksi kapal sebagai bagian dari tindak lanjut ratifikasi PSMA. Peserta berasal dari Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, PPS Nizam Zahman, PPS Bungus Padang, PPS Bitung, PP Pengambangan Bali, Pangkalan PSDKP Jakarta, Bitung, Benoa, Lampulo, dan BKIPM Denpasar, Jakarta, Manado, dan Padang. Kepala BPSDM-KP Inyoman Radiarta menyampaikan, PSM merupakan salah satu bentuk strategi dalam mencegah, menghalangi, dan memberantas praktek IUU fishing pada kapal asing yang masuk ke pelabuhan Indonesia. Implementasi pelaksanaan PSM ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan pemeriksaan kapal perikanan yang berbendera asing yang akan memasuki pelabuhan di Indonesia. Melalui pelatihan ini diharapkan dapat terjalin sinergi yang kuat di pelabuhan perikanan antara pengawas perikanan, syah bandar perikanan, dan petugas karantina ikan dalam pengawasan kapal ikan khususnya kapal ikan asing.
Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen meningkatkan kecakapan dan pemberdayaan nelayan dengan menyiapkan nelayan kecil dan awak kapal perikanan yang handal dan bersertifikasi. Hal ini sejalan untuk mendukung implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur dan pengembangan kampung nelayan maju. Sebagai percepatan program tersebut, KKP melalui BPPSDM-KP menggelar kegiatan pelatihan sertifikasi kecakapan nelayan pada 29 Oktober 2023 di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Kegiatan ini difasilitasi oleh BP3 Tegal dengan diikuti sebanyak 300 peserta yang merupakan nelayan dari Kabupaten Pesawaran. Pelatihan ini bertujuan untuk menyiapkan para nelayan dan awak kapal dalam menghadapi situasi darurat saat melaut. Kepala BPSDM-KP Inyoman Radiarta menyampaikan Kabupaten Pesawaran memiliki potensi perikanan tangkap yang cukup besar. Untuk itu, perlu ditunjang peningkatan pengetahuan terkait keselamatan dalam penangkapan yang dilakukan oleh nelayan guna mencegah terjadinya kecelakaan di laut. Tak hanya itu, Nyoman juga menuturkan pelatihan ini juga sebagai langkah menyiapkan nelayan dalam membangun sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Pesawaran. Pada kesempatan ini, Kepala Puslatlu KP Lili Aprilia Pregiwati juga menyampaikan sertifikasi kecakapan nelayan atau SKN merupakan sertifikasi keterampilan bagi awak kapal perikanan untuk nahkoda pada kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 GT yang bekerja pada kapal perikanan lebih dari 5 GT sampai dengan 30 GT. Lili juga menambahkan para peserta pelatihan diberikan materi berupa keselamatan kerja dan pertolongan pertama pada kecelakaan, serta kompetensi pengetahuan dasar pelayaran dan operasi penangkapan ikan. Adanya pelatihan ini merupakan inisiasi dari Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin. Sudin menyampaikan kolaborasi antara KKP dengan Komisi 4 bisa terus berjalan untuk menunjang keterampilan nelayan khususnya di Kabupaten Pesawaran. Ia juga menjelaskan adanya pelatihan juga sebagai pondasi nelayan dalam keselamatan saat di laut. Pada pelatihan ini, KKP bersama Komisi 4 turut memberikan bantuan kepada para nelayan berupa jaket keselamatan nelayan, mesin kapal, hingga paket sembako untuk para nelayan. Turut hadir dalam kegiatan ini istri Bupati Pesawaran, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran, hingga stakeholder lainnya. Nah, itu dia Minamania, highlight news yang telah dirangkum oleh tim konseling perikanan. Nantikan informasi menarik tentang kelautan dan perikanan lainnya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.